Asus Zenfone 3 dan Oppo Find S. Ya, bicara spesifikasi, kedua HP ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kenapa saya pilih dua HP ini buat di-compare? Karena kalau kalian sering jalan ke pusat HP, pasti tahu branding di toko HP. Kalau nggak Asus, ya Oppo. Di paket penjualannya, Oppo kelihatan lebih unggul, karena kita udah dikasih jelly case dan juga earphone. Sedangkan di dalam box Zenfone 3, nggak ada kedua item tersebut. Layar 5,2 inci Super IPS dengan resolusi Full HD-nya Zenfone 3 ini lebih tajam dan juga enak dilihat dibandingin dengan layar 5,5 inci IPS-nya F1S yang resolusinya masih SD. Dua-duanya udah dilapisi Gorilla Glass, tapi di Zenfone 3 masih pakai yang generasi ketiga, sedangkan di F1S udah yang keempat. Dilihat sekilas aja, pasti Gadgetis langsung sadar kalau penampilan kedua HP ini beda banget. Zenfone 3 tampil beda dari pendahulunya, dengan menggunakan bahan kaca di bagian depan dan juga belakang. Sehingga bikin HP ini kelihatan mewah, kayak Galaxy Note 2. Galaxy S7 yang harganya 9 jutaan itu. Di sisi-sisinya, Zenfone 3 ini dibalut sama lapisan metal untuk melengkapi bahan kaca tadi. Dan secara keseluruhan, bikin Zenfone 3 terkesan elegan, mewah, tapi agak sedikit misterius. Untuk F1S, desainnya kelihatan seperti menggunakan bahan metal di seluruh bagian bodinya. Tapi sebenarnya bahan metal ini cuma dipakai buat ngelapisin bagian belakangnya aja. Sementara di bagian sisi masih terbuat dari plastik yang kelihatannya aja kayak metal. Tapi kombinasi plastik dan juga metal ini dieksekusi dengan baik sama Oppo. Sehingga bikin saya harus perhatiin bener-bener biar sadar kalau nggak semuanya metal. Kalau dilihat F1S secara overall, kelihatannya kayak perhiasan bagi kaum perempuan yang merupakan sasarannya Oppo. Apalagi desain dari F1S ini juga ngingetin saya sama desainnya iPhone yang harganya belasan jutaan itu. Tombol kapasitif F1S ada backlight, sedangkan di Zenfone 3 nggak ada. Tapi kebalikannya, Zenfone 3 ada LED notifikasi, sedangkan di F1S nggak ada. Buat saya, ngenilai desain kedua HP ini kayak ngebandingin jeruk sama apel, karena kelihatannya beda banget. Tapi sama-sama cakep dan kelihatan mahal. Kalau saya sih pilih desain Zenfone 3. Selain karena saya lebih suka bahan kaca, ukuran Zenfone 3 ini emang lebih kecil dari F1S dan lebih nyaman buat dipakai dengan satu tangan. Gadgetis sendiri pilih yang mana? Walaupun chipset Snapdragon 625 di Zenfone 3 kedengarannya lebih kencang daripada MediaTek MT6750-nya F1S, tapi resolusi layar yang lebih tajam di Zenfone 3 bisa jadi faktor yang bedain keduanya. Karena secara otomatis beban buat Zenfone 3 ini jadi lebih banyak dari F1S. Tapi daripada kebanyakan teori, kita langsung aja adu kecepatannya biar lebih jelas. Sebagai catatan, saya udah factory reset kedua HP ini dan install aplikasi dan game yang sama. Di sini saya akan buka beberapa aplikasi secara bersamaan buat ngeliat siapa yang lebih kencang. Setelah semuanya selesai, saya buka ulang aplikasi tadi biar kita bisa ngeliat performa multitaskingnya. Dan ternyata, Zenfone 3 menang jauh dari Oppo Find S. Iya, nggak cuma soal kebut-kebutan ngebuka aplikasi aja, tapi performa multitaskingnya F1S ini juga kalah dari Zenfone 3. Padahal keduanya sama-sama punya RAM 3GB. Oh ya, buat kamu umat Antutudia, software benchmark kembangannya satu ini juga menangin Zenfone 3 dengan nilai lebih dari setengahnya F1S. Gak cuma soal ngebut aja, Zenfone 3 ini juga lebih unggul pas lagi dipakai buat main game. Pas saya uji pakai game Modern Combat 5 dan juga UFC, Zenfone 3 bisa ngejalan gamenya secara maksimal, di setting grafis maksimal, tanpa kerasa lag sedikit pun. Sementara Oppo Find S udah kelihatan frame drop kalau kita set ke grafis paling tinggi, dan agak kurang nyaman buat dimainin. Kalau mau main dengan lebih mulus di F1S, kamu harus berkompromi buat turunin setting grafisnya supaya jalannya lebih enteng. Nah, bagian yang satu ini lumayan seru, karena keduanya ngaku-ngaku sebagai jagonya kamera. Bukan jagonya ayam ya, kayak restoran punya kaki sebelah. Oppo Find S punya kebanggaan sebagai selfie expert, dan Zenfone 3 punya gelar build for photography. Oh ya, gelar tersebut emang layak disandang karena fitur di kamera Zenfone 3 ini jauh lebih kaya dibandingin sama F1S yang sangat simpel. Tapi biar lebih fair, saya akan ngetes kedua kamera HP ini pakai mode full auto. Waktu saya bandingin hasil foto keduanya, saya pun sempat bingung mau pilih yang mana ya.
karena keduanya emang punya sifat yang mirip. Tapi setelah saya perhatiin lebih lama, saya nyimpulin kalau sifat warna kedua HP ini emang sama, tapi soal detail, ketajaman, dan dynamic range, saya lebih condong ke kamera 16 megapikselnya Z4 III. Tapi ceritanya bakal beda kalau saya mulai motret waktu malam-malam atau dalam ruangan yang kondisi cahayanya pas-pasan. Ya, di kondisi ini Z4 III jelas lebih baik, dengan detail yang terjaga, warna yang lebih nyata, dan noise yang lebih sedikit. Kehebatan Evanes baru cukup kerasa waktu saya nyobain kamera depan 16 megapikselnya. Karena muka dari objek yang difoto alias saya sendiri kelihatan lebih jelas daripada Z4 III yang kelihatannya gelap dan menyeimbangin sama kondisi cahaya di sekitarnya. Di kondisi low light, kamera depan Evanes ini tetap bisa ngasilin foto yang lebih baik dari Zenfone. Sementara itu, untuk perekaman video, walaupun terdapat stabilizer yang performanya sangat baik di Z4 III, tapi menurut saya Evanes ini punya kualitas yang sedikit lebih baik untuk kamera belakangnya. Dan akan lebih baik lagi kalau kita beralih ke kamera depannya. Buat kamu yang suka vlogging, Oppo Evanes adalah kandidat kuat untuk HP-mu yang selanjutnya. Sementara untuk kamera depan Zenfone 3 rasanya masih kurang ya untuk vlogging. Gimana menurut kamu? Ini mode malam dengan kamera depan Asus Zenfone 3 dan Oppo Evanes. Bagus yang mana? Untuk kualitas speaker, menurut saya masih unggulan Asus Zenfone 3 dibandingkan dengan Oppo Evanes. Karena Evanes punya baterai lebih besar, yaitu 3075 mAh, dan resolusi yang lebih kecil, harusnya datanya lebih lama kan? Nggak juga sih. Saya juga awalnya punya pikiran kayak gitu. Tapi setelah saya pakai aplikasi battery drainer, ternyata data Zenfone 3 ini mirip-mirip sama Evanes. Keduanya sama-sama ngabisin 90% baterainya dalam waktu 3 jam. Sebagai informasi, Zenfone 3 ini butuh waktu kurang dari 2 jam untuk isi baterainya dari 10 sampai 100%. Sedangkan Evanes butuh waktu lebih dari 2 jam, bahkan hampir 3 jam untuk ngisi baterainya dari 10 sampai 100%. Nah, mungkin bagian ini agak kedengaran remeh, tapi buat kamu yang suka browsing atau nonton YouTube pakai HP, tentunya kecepatan koneksi termasuk penting, biar kamu nggak dibuat kesel sama jaringan yang lemot. Waktu saya tes pakai kartu Telkomsel dengan nomor, tempat, dan jam yang sama, ternyata kedua HP ini juga ngasih hasil yang gak jauh beda. Jadi buat koneksi, Zenfone 3 dan Evanes sama cepatnya. Setelah melalui beberapa pengujian tadi, saya punya beberapa kesimpulan untuk video perbandingan antara Asus Zenfone 3 dan Oppo Evanes ini. Kalau Gadgeters adalah pengguna yang mengutamakan selfie dan juga vlogging di atas segalanya, Evanes adalah pilihan yang lebih tepat. Selain itu, Evanes juga cocok buat Gadgeters yang suka HP dengan ukuran yang besar, walaupun harus dikompensasi dengan resolusi yang nggak tajam-tajam banget. Evanes juga cocok buat Gadgeters yang suka HP dengan desain metal dan ke iPhone-iPhonean. Tapi selain itu, saya nggak punya alasan lain buat nggak milih Asus Zenfone 3. Karena secara spek dan penggunaan di dunia nyata, HP ini jauh ngunggulin Evanes, baik soal kecepatan buka aplikasi atau kecepatan di dalam aplikasinya. Zenfone 3 juga jelas lebih nyaman dipakai buat main game berat karena bisa jalan dengan mulus. Dan suhunya juga lebih adem dari Evanes. Ditambah lagi, baterai di Zenfone 3 ini bisa diisi lebih cepat dan punya daya tahan yang sama kuatnya dengan Evanes, yang butuh waktu 1 jam lebih lama buat diisi sampai penuh. Dan yang terakhir, Zenfone 3 ini cocok buat Gadgeters yang suka dengan HP berbahan kaca, seperti flagship dari Samsung kayak Galaxy S7 yang harganya pun lebih dari 2 kali lipatnya. Gimana menurut Gadgeters? Kalau punya pendapat ini, langsung komen di bawah ya. Oke, saya Arya dari Gadget Gaul undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya.